Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan pada mata kuliah yang dilakukan. Kali ini kita di sesi ketujuh atau di sesi ketujuh kita akan membahas modul 8 terkait dengan tingkat ketersediaan produk yang optimal. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, kita akan membahas bagaimana menentukan tingkat ketersediaan produk optimal. Jadi tingkat ketersediaan produk dapat diukur dengan menggunakan cycle purchase level atau dengan fill rate yang berupa matriks dari jumlah kepuasan permintaan pelanggan terhadap ketersediaan produk. Suatu rantai pasok dapat menggunakan ketersediaan produk pada tingkat yang tinggi untuk meningkatkan responsiveness-nya serta untuk menarik konsumen. Namun demikian, ketersediaan produk yang tinggi memerlukan ketersediaan yang cukup besar dan persediaan yang besar cenderung meningkatkan biaya untuk rantai pasok. Oleh karena itu, suatu rantai pasok perlu untuk mencapai keseimbangan antara tingkat ketersediaan produk dengan biaya persediaan. Tingkat ketersediaan produk yang optimal ini merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan keuntungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat optimal ketersediaan produk ini ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat optimal ketersediaan produk, yaitu biaya penimbunan barang. Yang kedua, biaya kekurangan persediaan. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, tingkat cycle service optimal untuk barang musiman dengan satu pemesanan dalam satu musim. Pemesan ini akan fokus pada produk musiman seperti jaket ski, di mana semua persediaan diusahakan untuk habis pada akhir musim dengan asumsi persediaan pada musim yang lalu tidak sulit dijual pada musim ini. Harga eceran per unit adalah C, biaya adalah C, dan salvage value atau nilai simpan adalah F. Maka C, ya kemudian formulanya rekan-rekan mahasiswa bisa lihat. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, PSL atau merupakan peluang permintaan selama musim akan sama atau di bawah pada level cycle tersebut. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa lihat sendiri formulanya seperti apa di materi ajar ini sesi 7 dan mempelajari formula yang ada di ini. Kan mahasiswa yang kami banggakan, perkiraan keuntungan juga dari penjualan kita juga ada formulanya. Jadi bisa unit tambahan tak terjual apabila permintaan berada pada atau di bawah O, maka ini tadi dengan peluang SL dan pendidikan B. Jadi jadi rekan-rekan mahasiswa bisa lihat formulanya seperti apa dan mempelajari materi. Demikian juga dengan formula-formula yang terkait dengan peluang seperti yang disampaikan pada bahan layar ini, rekan-rekan mahasiswa juga dapat melakukan belajar mandiri. Rekan mahasiswa yang kami banggakan, seperti contoh soal jawabannya juga rekan mahasiswa bisa lihat di bahan materi bahan layar ini. Jadi termasuk cycle purchase level yang diinginkan untuk barang-barang persediaan ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu semua permintaan yang muncul ketika persediaan produk akan terpenuhi belakangan ketika persediaan terorganisasi. Yang kedua
kedua, semua permintaan yang muncul ketika persediaan produk habis telah gagal. Nah, kenyataannya di beberapa tempat, sebagian permintaan akan hilang apabila persediaan habis. Sebagian pembeli akan kembali lagi apabila persediaan sudah terisi. Di sini dapat kita pertimbangkan kedua kasus tersebut. Kita asumsikan bahwa permintaan per unit berdistribusi normal. Jadi seperti ini rekan mahasiswa, asumsinya ketika diformulasikan maka rekan mahasiswa bisa melihat simbol-simbol dalam formula dengan keterangan sebagai berikut. Dan permintaan yang ditunda selama persediaan habis. Jadi pada kasus semacam ini permintaan yang muncul ketika persediaan habis tidak hilang, tetapi ditunda sampai persediaan ada. Dan seterusnya. Jadi rekan-rekan bisa melakukan dengan formula tersebut. Yang berikut adalah penjelasannya. Jadi jika manajer toko meningkatkan tingkat persediaan aman, maka banyak pemesanan yang dapat terpenuhi. Hal ini menurunkan biaya kekurangan persediaan, tetapi akan meningkatkan biaya penyimpanan. Manajer toko harus memilih tingkat persediaan pengaman yang kecil, biaya penyimpanan, dan biaya kekurangan persediaan. Jadi dalam kasus ini tingkat optimal GSL dapat melalui kesamaan berikut ini. Akan rekan-rekan mahasiswa melihat lagi formulanya demikian sesuai dengan kasus permintaan yang hilang selama persediaan habis. Ada kasus ketika permintaan tidak terpenuhi selama periode stock out, maka formulanya sebagai berikut. Jadi rekan-rekan mahasiswa bisa melihat formulanya seperti ini, kemudian penjelasannya di bawah. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, terkait dengan ketersediaan produk yang optimal untuk meningkatkan keuntungan. Jadi tindakan manajerial untuk meningkatkan keuntungan rantai pasok ada dua cara. Tindakan manajerial untuk meningkatkan keuntungan, yaitu meningkatkan profit value setiap unit dan meningkatkan keuntungan. Jadi yang kedua, menurunkan margin kerugian dari level cycle service minimal sebagai suatu fungsi rasio dari cost of overstocking dan cost of understocking. Apabila rasio cost of overstocking dan cost of understocking semakin kecil, maka tingkat ketersediaan produk yang optimal akan semakin meningkat. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, tindakan manajerial lainnya yang dapat meningkatkan keuntungan rantai pasok adalah mengurangi ketidakpastian permintaan. Dengan mengurangi ketidakpastian permintaan, maka manajer rantai pasok dapat menyesuaikan permintaan dan penawaran dengan mengurangi overstocking dan understocking. Seorang manajer dapat mengurangi ketidakpastian permintaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki peramalan. Menggunakan pengetahuan tentang pasar yang lebih baik dan bekerjasama untuk mengurangi ketidakpastian pasar. Yang kedua, tanggapan cepat. Mengurangi replenishment lead time sehingga kelipatan pesanan dapat ditempatkan pada penjualan. Yang ketiga, penundaan. Untuk produk yang beraneka ragam, sebaiknya menunda diferensiasi produk sampai lebih dekat dengan penjualan. Yang keempat, kombinasi dua sumber pasokan. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, railroad sourcing adalah suatu cara yang digunakan perusahaan dengan memilih
suatu kombinasi dari dua sumber pasokan. Satu terfokus pada biaya tetapi tidak mampu menangani ketidakpastian dengan baik, dan yang lain terfokus pada fleksibilitas untuk menangani ketidakpastian tetapi dengan biaya yang lebih tinggi. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, terima kasih. Demikian inisiatif 7 atau visi 7 telah kita lakukan dengan materi. Selanjutnya bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menindaklanjuti kegiatan pada diskusi ini serta menyelesaikan tugas ketiga pada sesi ini. Salam sehat, sehat selalu, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.